Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wassallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi ya, dan mohon maaf agak terlambat ya teman-teman sekalian. Kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, sama-sama kita menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin di sini saya Givari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada, dan tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat insyaallah pagi ini. Seperti biasa kita akan bedah tajwid ya, per huruf, per harokat, per hukum tajwid dari penggalan kalimat yang kita pilih. Dan nanti di akhir, bagi teman-teman yang kemarin belum talaki, ada 2 orang tercepat yang antri. Ini belum ada nih, ada tulisan multigis di bawah gambar orang warna. Nah, ada baru 1 orang, Bunda Caya. Satu lagi siapa? Belum ada nih. Nah, klik tanda orang multigis di bawah yang gambar orang 2 nih ya, diklik ya, gambar orang 2. Nah, sip. Ada nama akunnya Bunda Caya dan Mrs. YRNI ya, MRS YRNI. 2 akun tersebut kalau memang serius pengen talaki surah Al-Fatihah, tungguin sampai akhir live. Jangan keluar dari antrian dan keluar dari live ya. Kalau keluar dari live nanti keluar dari antrian. Jadi jangan keluar dari antrian sedikit pun ya. Jadi 2 akun tadi ya, Bunda Caya dan Bunda MRS YRNI. Nah, itu jangan sampai keluar dari antrian ya. Oke, sebelum nanti kita masuk ke sesi talaki surah Al-Fatihah ya, sekarang kita akan belajar dulu seperti biasa ya. Bismillah. Sebelum kita mulai, kita baca dulu ya. Kita mulakan dulu dengan baca ta'awudz dan basmalah ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bismillah kita mulai ya. Yuk, kita mulai. Ya. Baik. Pada pagi hari ini kita akan mulai dari kalimat yang ini teman-teman ya. Oke. Nah, kita mulai saja tanpa berlama-lama. Sebentar, ini saya izin kondisikan dulu. Oke, nah kita mulai dari kalimat ini dan kita akan mulai bahasannya dari awal penggalan atau awal hurufnya ya. Baik teman-teman sekalian, kita mulai. Huruf yang pertama yang akan kita bahas pada contoh penggalan kalimat atau penggalan kata ini adalah yang ini. Saya kasih blok warna hijau. Teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira ini huruf apa? Ketika huruf ini belum berharokat ya, namanya adalah huruf qaf ya. Namanya adalah huruf qaf. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf qaf ya. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang bilang huruf qa ya. Kenapa nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf qa? Ini nama huruf aslinya itu ketika dia belum punya harokat, namanya adalah huruf qaf ya, huruf qaf. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf qaf? Sebelum kita cek bagaimana cara melafalkan huruf qaf, teman-teman, kita lihat dulu huruf qaf di sini. Dia dalam kondisi di atasnya ada simpul angka 9. Ya, kita coba beranjak dulu ke harokatnya ya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat simpul angka 9,
ya, atau disebut dengan harokat dhammah. Nah, kita tulis disebut dengan harokat dhammah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat simpul angka 9 dan berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal U. Huruf tersebut harus dibaca dengan vokal U. Maka huruf qaf di sini nggak kita baca qaf lagi, tapi dia mesti dibaca dengan bunyi vokal yang menyesuaikan dengan harokat dhammah, yaitu qu. Nah, gitu ya, qu. Oke. Nah, sempurnanya harokat dhammah ini kalau pengen vokal U-nya jelas, itu harus dilafalkan dengan cara mm. Mm itu apa? Maju mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya. Wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhamma. Huruf berharokat dhamma itu vokal U-nya tidak akan pernah sempurna illa kecuali bidhammi syafataini dhamma, kecuali dengan betul-betul memuncungkan, memonyongkan mulut kita ke arah depan. Oke, betul-betul memonyongkan, memuncungkan mulut kita ke arah depan. Ya, sehingga ketika teman-teman melafalkan huruf qaf, pastikan dia harus muncung, ku. Jangan cuman ku, enggak. Tapi pastikan dia muncung, teman-teman. Monyong. Ku, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya, ya. Jadi jangan cuma asal ku saja, tapi sempurnakanlah apabila itu teman-teman bisa sempurnakan, yaitu dengan memuncungkan mulut, memonyongkan mulut, memanjukan mulut. Oke. Nah, namun inti pembahasan yang ingin kita bahas adalah ini sudah kita hapus dulu, kita udah tahu dia dibaca dengan harokat dhammah. Yang ingin saya tanyakan adalah, siapa di antara teman-teman yang melafalkan ku, qaf harokat dhammah itu masih seringkali bingung apa bedanya dengan huruf kaf berharokat dhammah? Ada nggak teman-teman yang masih kebingungan melafalkan huruf yang ini, ku, dan disandingkan dengan huruf yang ini? Nah, yang ini ku. Nah, ini soalnya kalau kita baru belajar, itu kedengarannya sama-sama aja. Kita baca ini ku, yang ini ku. Kok kalau sekilas kayak nggak ada bedanya? Nah, kita bahas ya, buat teman-teman yang masih sering kali tertukar melafalkan ku, qaf dhammah, ku, kaf dhammah. Jadi gini teman-teman, qaf dan kaf memang sering kali tertukar. Kenapa sering kali tertukar? Karena memang qaf dan kaf itu dia dilafalkan dengan cara yang hampir sama. Jadi gini, setiap huruf hijaiyah itu dia punya yang namanya makhraj, teman-teman sekalian. Ya, perhatikan, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Nah, setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluarnya masing-masing. Nah, qaf dan kaf ini kenapa sering kali tertukar atau hampir sama bunyinya? Karena tempat keluar mereka sama. Cuman ada perbedaan sedikit saja, tapi intinya mereka dilafalkan dari tempat yang sama. Di mana? Oke, kita mulai dari huruf mana dulu nih? Ya, kita mulai dari huruf qaf dulu ya. Kita mulai dari huruf qaf dulu nih. Seperti apa huruf qaf dilafalkan? Oke, kita belajar dari buku saya. Nah, ini huruf qaf, kita mulai dari huruf qaf dulu ya. Nih, perhatikan. Nah, makhraj huruf qaf, tempat keluar huruf qaf. Ya, gitu. Cara memposting ulang gimana, Bang? Pengen diposting ulang, pengen disebarluaskan lagi. Di pojok kanan bawah sini lihat Kak ya. Di pojok kanan bawah ada tanda panah. Diklik tanda panahnya, lalu ada tulisan posting ulang atau repost. Itu kalau teman-teman pengen posting ulang dan menyebarkan lagi konten-konten seperti ini ya. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Baik. Nah, sebentar. Oke, jadi gini. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf qaf ketika dia dilafalkan? Nah, huruf qaf itu dilafalkan dari yang namanya aqsal lisan. Aqsal lisan itu artinya pangkal lidah. Ya. Pangkal lidah itu bagian mana? Nanti kita jelaskan, nanti kita ilustrasikan. Perhatikan. Kita lihat dulu secara tekstualnya. Huruf qaf dilafalkan dari pangkal lidah yang disentuhkan ke bagian langit-langit yang lunak saja. Maksudnya langit-langit lunak itu langit-langit yang teksturnya lunak. Oke, kita coba lihat dengan ilustrasi gambar terlebih dahulu. Nah, ini adalah pelafalan huruf qaf. Yang bagian yang saya tunjuk ini ujung lidah.
Ini tengah lidah. Nah, bagian yang naik mengarah bahkan sampai menyentuh ke langit-langit ini yang disebut dengan pangkal lidah. Jadi, kalau kita ilustrasikan teman-teman sekalian, nih. Ya. Ini kita ibaratkan lidah kita. Ini bagian ujung lidah kita, ini bagian tengah lidah kita, dan yang ini bagian terdalam dari lidah kita adalah yang disebut dengan pangkal lidah. Nah, ketika kita melafalkan huruf qaf, pangkal lidah kita itu naik. Naiknya gimana? Naiknya sampai nempel ke langit-langit yang berwarna merah. Di sini ilustrasinya. Langit-langit yang berwarna merah ini adalah disebut dengan langit-langit yang lunak. Kenapa lunak? Karena teksturnya lunak, karena dia daging. Kalau dia nempelnya ke langit-langit bagian yang depan ini, bukan yang dalam tapi yang depan, ya, ini disebut dengan langit-langit yang keras. Kenapa? Karena teksturnya keras. Karena ini merupakan tulang langit-langit. Nah, pangkal lidah huruf qaf itu seluruhnya, lihat titik, khususnya titik berwarna putih di sini, dia nempel ke langit-langit yang merah saja, alias langit-langit lunak. Sehingga ketika teman-teman melafalkan huruf qaf ini, ketika kita lafalkan, dia salah satu sifat hurufnya adalah jahar, teman-teman. Jahar itu artinya dia tertahan nafasnya. Jadi, ketika kita melafalkan huruf qaf misalnya pada kondisi berharokat, ya, jangan sampai teman-teman baca ada nafasnya keluar. Contoh, ko, ki, ku. Nggak, tapi harus kita lafalkan tanpa adanya mengalir nafas sedikit pun. Walaupun hanya berupa percikan saja itu tidak boleh. Contoh, ko, ki, u. Bisa dibedakan nggak antara ko, ki, ku dengan ko, ki, u? Bisa dibedakan insya Allah teman-teman? Semoga bisa ya. Nah, pertanyaannya adalah, ada nggak teman-teman ketika melafalkan huruf qaf ini masih suka dibaca ku, keluar nafasnya? Ku, ada percikan-percikan nafasnya. Ku. Maka kalau masih seperti itu, tandanya yang teman-teman lafalkan itu bukan huruf qaf. Tapi yang teman-teman lafalkan adalah huruf kaf. Kalau huruf qaf dia nggak keluar percikan nafas, teman-teman sekalian, kalau huruf kaf dia keluar percikan nafas. Ka, ki, ku. Kenapa Bang hampir mirip? Oke, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Nih, kalau misalnya huruf kaf, perhatikan. Nah, lihat ya, kita lihat huruf kaf dari segi kaidah dulu. Nih, kalau huruf kaf sama, dia juga punya makhraj. Makhraj itu tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf kaf? Dia dilafalkan sama tuh dari pangkal lidah. Cuman lihat titik sentuhnya itu yang beda. Kalau huruf qaf tadi nempel ke langit-langit lunak saja, sedangkan huruf kaf itu pangkal lidahnya disentuhkan antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Nah, bedanya di situ teman-teman. Nih, kalau dari gambar lihat titik berwarna putih di sini. Titik berwarna putih di sini dia nempel di antara langit-langit yang merah alias langit-langit yang lunak dengan langit-langit yang depannya, langit-langit yang keras. Nah, intinya jadi bedanya apa antara huruf qaf dengan huruf kaf? Kalau qaf dia lebih dalam, pangkal lidahnya seluruhnya nempel ke langit-langit yang warna merah, langit-langit lunak, sehingga gak keluar nafas. Ko, ki, ku. Tapi kalau huruf qaf terlalu keluar, jadinya huruf kaf dia. Dia kaf itu punya sifat hams, beda sama huruf qaf. Qaf itu kan dia nggak mengalir nafas, sedangkan huruf kaf itu dia sifatnya hams, ada terpercik nafas atau percikan nafas. Sehingga nggak aneh kenapa huruf qaf itu seringkali tertukar dengan huruf kaf. Kenapa? Karena kaf dan qaf dilafalkan dari tempat yang sama, cuman beda titik sentuhnya saja. Kaf dengan nafas ada percikan nafasnya, ka, ki, ku. Sedangkan qaf nggak keluar percikan nafas. Ko, ki, ku. Khususnya ketika bahasan di sini kita sedang membahas huruf qaf dan qaf dhamma. Jangan sampai dibaca keluar percikan nafas. Ku, kalau ku yang teman-teman lafalkan adalah yang ini. Ku, kalau qaf, u. Paham nggak sampai sini? Perbedaan antara huruf qaf dan huruf kaf. Ya, jadi qaf nggak ada nafas, kaf ada nafasnya, gitu ya. Kalau teman-teman melafalkan qaf masih ada nafasnya, berarti tandanya kurang dalam. Huruf qafnya dilafalkan, pangkal lidahnya masih terlalu keluar, masih nempel ke langit-langit yang kerasnya. Lebih dalam lagi, sampai seluruhnya menempel ke langit-langit yang lunak. Ya, oke. Ku dan ku.
Ku dan ku. Ku dan ku. Bedakan gitu ya. Oke. Lanjut lagi teman-teman. Paham sampai sini insyaallah ya. Nah, soalnya kalau teman-teman melafalkan ku berubah menjadi ku, walaupun mereka mirip, ini kesalahannya kesalahan besar teman-teman. Kenapa disebut dengan kesalahan besar? Karena tertukar huruf antara yang satu dengan yang lainnya itu sama dengan sudah merubah makna yang terkandung dari ayat yang kita baca. Ya, oke, sip. Jadi perhatikan bagaimana huruf kita lafalkan ya. Lanjut. Itu huruf qaf dhammah ya. Jadi sudah kita ketahui seperti apa dia dilafalkan. Selanjutnya, huruf qaf di sini kita lihat setelahnya ada huruf apa? Nah, ini huruf yang termasuk huruf yang sering kali kita bahas, teman-teman. Ini namanya adalah huruf lam. Ketika dia belum berharokat namanya adalah lam. Saya izin tulis ya. Bismillah. Kenali satu-satu hurufnya, lafalkan dan latih satu persatu hurufnya. Teman-teman, ini namanya huruf lam. Jangan sampai teman-teman bilang ini huruf la. Kenapa? Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Clear ya? Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Oke? Ini namanya adalah huruf lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam, teman-teman sekalian? Nah, pertanyaannya adalah, apakah huruf lam itu sama dilafalkan seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu. Belum tentu itu gimana bang maksudnya? Belum tentu sama, tapi belum tentu juga beda. Jadi bisa jadi sama, tapi bisa jadi juga beda. Nah, makanya untuk melafalkan huruf lam ini, acuan dan patokannya untuk melafalkan lam jangan ke L pada abjad alfabet. Tapi memang teman-teman harus mengetahui kaidah makhrajnya. Ya. Oke, siap mempelajari makhraj huruf lam? Siap? Ya, kita bantu kok, kita bantu pelan-pelan ya. Oke. Di mana makhraj huruf lam? Oke, kita cek di mana tempat keluar dari huruf lam ketika dia dilafalkan. Tadi kita baru belajar huruf kaf ya. Sekarang kita beranjak ke huruf lam. Di buku saya, buku Syarhul Hijaiyah. Oke, yang ini ya. Teman-teman sekalian ya, kita mulai. Jadi huruf lam itu ini makhrajnya ya. Huruf lam keluar dari yang namanya hafat tulisan. Hafat tulisan itu artinya adalah tepi lidah, atau bahasa mudahnya adalah samping lidah. Diapain bang samping lidahnya? Yuk kita baca dulu baru nanti kita ilustrasikan ya. Tadi saya lupa ya nggak mengilustrasikan huruf qaf dan kaf ya. Oke, kita ilustrasikan dulu huruf qaf dan kaf. Nih. Jadi teman-teman sekalian, bedanya qaf dan kaf itu kalau kita lihat dari ilustrasi nih. Ya. Kalau qaf itu nanti si pangkal lidahnya nempel ke langit-langit yang paling dalam saja. Yang ini, langit-langit lunak. Ya. Sedangkan huruf kaf itu dia nempel di antara langit-langit lunak dan keras. Ini kita coba ilustrasikan huruf qaf dulu ya. 1, 2, 3. Nah, kelihatan nggak dia nempelnya kemana? Tuh, seluruh pangkal lidahnya nempel ke langit-langit yang paling dalam. Ya, nempel ke langit-langit yang paling dalam alias langit-langit yang teksturnya adalah lunak. Sehingga ketika dilafalkan dia nggak keluar percikan nafas. Contoh ya, kita coba ya. Ko, qi, ku, ako, iko, uko, ako, iki, uku. Nah, nempelnya ke situ huruf qaf. Bedakan dengan huruf kaf. Nih, kalau huruf kaf begini. Si pangkal lidahnya nggak nempel semuanya ke sini, tapi dia berada di tengah-tengah antara langit-langit yang lunak dan keras. Contoh seperti ini kalau kita paus. Nah, ke situ nempelnya. Ulang. Nah, ulang lagi. Nah, nempelnya ke situ. Aduh, susah ngepasinya. Nah, ke situ huruf kaf. Bedakan dia lebih ke depan sedikit. Sehingga ketika huruf kaf dilafalkan, dia keluar ada apa? Ada percikan-percikan nafasnya, teman-teman. Contoh nih ya, kita coba contohkan ke teman-teman. Coba kita praktekkan ya. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, aka, iki, uku. Nah, seperti itu huruf kaf dilafalkan. Bisa dibedakan ya, mana yang huruf qaf, mana yang huruf kaf.
Nah, itu dari ilustrasinya. Itu yang nanti kita upayakan pada buku kita. Namanya scan barcode video animasi seru hijaiyah. Jadi dalam buku, bukan dalam bentuk aplikasi. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Ya, baik. Nah, sekarang kita kenalan lagi sekali lagi ke huruf lam. Jadi huruf lam itu adalah makhrajnya dari tepi lidah. Ya, tepi lidah itu samping lidah. Samping lidahnya bagian depan yang kiri dan samping lidah depan yang kanan yang menyusur sampai ke ujung lidah disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Nah, ini kan kalau kita cuma lihat tekstualnya aja kita akan kebingungan, ya. Nah, makanya kita coba cek ya. Kita coba kenalan dulu nih. Saya jadi mode dokter gigi dulu ya. Saya jadi mode dokter gigi dulu. Perhatikan. Seperti apa sebenarnya huruf lam dilafalkan? Oke, teman-teman. Ini ceritanya adalah lidah kita. Huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah bagian depan yang kanan. Yang ini saya tunjuk nih. Nah, ini samping lidah depan kanan. Menyusur sampai ke ujung lidah. Sret. Begitupun samping lidah depan kiri. Set, yang ini menyusur sampai ke ujung lidahnya. Jadi, kalau kita lafalkan huruf lam itu, dia, ya kalau angle-nya seperti ini, dia itu dilafalkan seperti ini. Dari tepi lidah bagian depan yang tepi lidah bagian depan yang kanan yang ini ya, yang saya tunjuk nih, yang ini, dan tepi lidah bagian depan yang kiri, kedua tepi lidah tersebut menyusur sampai ke ujung lidah. Nempelnya kemana, Bang? Nempelnya ke langit-langit bagian depan di sini. Nah, ya, dari sini nempelnya ke sini nih. Tadi lidah kita nempelnya ke sini. Nah, jadi nggak cukup melafalkan huruf lam yang nempel cuman bagian betul-betul ujung lidahnya doang yang ini. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Nih, contohnya begini. Al, 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 al. Nah, huruf lam nggak cukup nempelin ujung lidah seperti itu. Ya, tapi kalau kita lihat dari buku kita, perhatikan. Ya, kita scan barcode video animasi untuk huruf lam. Oke. Nanti keluar seperti ini, ya, seperti yang tadi kita contohkan pada huruf qaf dan kaf, ya, maaf. Nah, misalnya huruf lam ya. Oke, teman-teman perhatikan baik-baik dulu, ya. Saya agak izin zoom in dulu, nah, biar lebih jelas. Oke, inilah pelafalan huruf lam. Ya, saya izin lafalkan dulu bareng-bareng ya. La, li, lu, al, il, ul, alla, ili, ulu. Nah, seperti itu huruf lam dilafalkan. Kalau kita pause, huruf lam itu yang nempelnya bagian ini. Lihat ya pergerakannya ya. Nah, nih. Ini tepi lidah depan kiri, yang belah sana tepi lidah depan kanan. Nah, ini yang nempelnya tuh ini, menyusur sampai ke ujung lidah. Nempelin ke langit-langit di atas kita, langit-langit depan. Ya. Paham sampai sini? Coba lagi ya, perhatikan. Lihat ya pergerakannya ya. La, li, lu, al, il, ul, alla, ili, ulu. Paham? Jelas sampai sini? Bisa diikuti teman-teman? Jelas nggak? Ya, jadi nggak cukup kita nempelin huruf lam itu cuman ujung lidahnya doang. Al, il, ul, gitu. Nggak cukup. Jelas sampai sini insya Allah? Baik. Sebelumnya ya, saya ucapkan di antara penonton yang sudah nonton live kita, 10%-nya saja ya, kurang lebih, yang sudah bantu posting ulang live ini di akunnya. Jadi selain mereka belajar, mereka mensyiarkan. Jadi mereka itu dapat pahalanya bukan pahala belajar aja, tapi pahala mensyiarkan Quran ini. Terima kasih yang sudah bantu posting ulang live ini, yang sudah bantu tap-tap layar live ini. Di pojok kanan bawah ada tanda panah. Kalau teman-teman klik, di dalamnya itu ada tulisan posting ulang. Nah, posting ulang itulah yang akan bertahan setiap 10 menit untuk disebarluaskan di akun teman-teman. Gitu, ya. Lanjut. Jadi setelah 10 menit posting ulangnya hilang, teman-teman. Gitu ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, jadi huruf lam dilafalkan seperti itu. Nggak cukup cuman menyentuhkan ujung lidahnya doang. Nggak cukup, ya. Oke, sekarang kita praktekkan dalam pelafalan. Nah, maka di sini huruf lamnya kita lihat dibacanya jangan dibaca lalilu al, tapi la, li, lu, al. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang huruf lamnya di atasnya
dia dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Ternyata kita perlu lihat dari harokatnya. Huruf lam di sini harokatnya apa? Lam di sini tidak berharokat tapi dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Ya. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dalam kondisi di atasnya ada tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Dalam istilah tajwidnya namanya adalah tanda sukun. Kita tulis ya. Boleh teman-teman sebut dengan tanda sukun, teman-teman juga boleh sebut dengan tanda sakinah. Ya. Nah, tapi dalam bahasa kita tanda ini disebutnya dengan tanda apa? Tanda mati ya. Oke, tanda mati. Maka boleh kita sebut dengan kondisi lam ya, lam mati misalnya gitu boleh. Nah, sekarang pertanyaannya ke cara baca. Bagaimana cara kita melafalkan huruf yang dalam kondisi mati atau sukun? Huruf yang dalam kondisi mati atau sukun itu tidak dibaca dengan bunyi hidup. Bunyi hidup adalah bunyi yang bervokalkan harokat A, I, U. Nah, maka huruf lam di sini nggak kita baca kula, kuli, kulu. Tapi dia dibaca gimana? Huruf yang dalam kondisi sukun atau mati, dia dibaca dengan bunyi konsonannya. Maka bunyi konsonan huruf lam adalah L. Maka lam di sini kita baca ku, ya, ku di sini ditambah L. Jadinya apa? Jadinya adalah kul. Tuh, paham ya? Dibacanya jadi gimana? Kul. Udah. Dipenggal-penggal aja dulu, step by step. Yang penting cara melafalkan hurufnya betul dulu. Baru nanti beranjak ke hukum tajwid. Ya, gitu. Oke, itu yang disebut dengan huruf lam sukun. Nah, di huruf lam sukun pun kalau kita pengen bahas lebih jauh, ada beberapa pembahasan yang bisa kita coba breakdown. Contoh yang kita bahas adalah huruf lam dalam kondisi sukun. Nah, nanti di buku saya kita sudah rangkumkan kesalahan-kesalahan apa aja yang saya tahu ya, yang sering kali terjadi ketika kita baca huruf lam sukun. Ya, apa aja? Kita mulai dari yang pertama. Kesalahan yang sering kali terjadi adalah dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada abjad alfabet. Nah, ini kan sudah kita bahas tadi di awal. Jadi dia belum tentu sama dengan huruf L pada abjad alfabet. Gitu ya. Jadi harus diperhatikan itu, ya. Oke, lalu di poin keduanya. Poin keduanya seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Huruf lam sukun itu kalau dibaca seringkali tertukar sama huruf seringkali dibaca memantul si suaranya. Huruf lam tidak boleh dibaca memantul. Kenapa? Kalau kita lihat lagi ya sifat-sifat huruf lam pada buku ini juga, perhatikan nih ya. Huruf lam kita lihat sifat-sifatnya. Dimulai dari yang paling atas, ada sifat namanya jahar, tawasud, istifal, infitah, idlaq, inhiraf. Di antara 6 sifat yang terdapat pada huruf lam, dia nggak punya sifat qalqalah. Ya, huruf lam nggak punya sifat qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul. Makanya dari itu, kenapa huruf lam ya jangan sampai memantul karena dia nggak punya sifat qalqalah. Yang punya sifat qalqalah itu cuma 5 huruf. Apa aja? Ba, jim, dal, to, qaf. Yang sering kita kenal dengan susunan kalimat baju di toko. Bajunya di toko, bukan baju di mall. Maka lam nggak termasuk di dalamnya, jangan dipantul-pantulkan. Contoh lam sukun yang memantul itu seperti apa? Nih, misalnya kita ambil, nah di sini ya. Nih, kita ambil di Quran surah Al-Zalzalah atau mungkin kita ambil di Quran surah At-Takwir ayat ke-27. Ya, jangan sampai teman-teman melafalkan lam sukunnya seperti ini. Ya. Lil alamina, lil alamina, lil a. Nah, ada bunyi le di sana, tandanya lam teman-teman memantul. Ya, gak boleh memantul, tapi lil alamina. Faham? Jangan sampai lil a, tapi lil a. Lil alamina. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa lam kita itu teman-teman seringkali memantul? Ya, kenapa? Kenapa lam sukun kita itu tanpa kita sadari ternyata seringkali memantul? Kenapa? Kenapa teman-teman? Karena lidah kita keburu lepas. Lil a. Perhatikan lidah saya. Lil. Nah,
ketika lamnya belum tuntas si makhrajnya kita lafalkan, tapi kita langsung lepas makhraj huruf lamnya, sedangkan huruf berikutnya belum kita lafalkan, jadilah ada bunyi le ketika melafalkan lam yang diturunkan itu lidahnya. Nah, melepas makhraj huruf lam ketika dilepas, nah jadinya ada le dia. Lil a. Nah, makanya biar huruf lamnya di sini kita tidak terputus, tidak memantul. Caranya gimana? Huruf lam punya sifat yang lain apa? Nih. Ya. Nih, huruf lam punya sifat yang lain apa? Nama sifatnya adalah inhiraf. Walinhirafi suhiha. Inhiraf itu maksudnya apa? Inhiraf itu maksudnya penyimpangan makhraj. Jadi, ketika kita melafalkan huruf lam itu ketika nempel ke langit-langit bagian depan, dia agak disimpangkan ke kanan atau ke kiri, khususnya ketika sukun. Biar apa? Biar huruf lamnya, si lidahnya enggak keburu lepas. Contoh, lil alamina. Lil alamina. Nah, jadi dia disimpangkan dulu, diinhirafkan dulu, baru lepas dan langsung masuk ke huruf berikutnya. Ya, itu salah satu tips dan trik agar apa? Agar lam sukun teman-teman tidak memantul-mantul. Ya, oke. Sip, jelas sampai sini insyaallah. Ya, kita lanjutkan kembali. Maka di sini jangan sampai teman-teman lafalkan qulna. Nah, ada kule-kule enggak ya? Tapi qulna, jangan qulna gitu. Oke, itu kalau kita mendapati lam sukun. Belum selesai bahasannya lam sukun. Apalagi? Lihat lagi di buku saya ya. Jadi kesalahan yang kedua tadi kita tahu, oh iya, huruf lam sukun itu seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Sekarang kesalahan yang ketiga, ini yang banyak orang juga belum tahu apa. Jangan sampai ketika melafalkan lam sukun atau lam mati dilafalkan terputus suaranya. Nah, yang dimaksud dengan terputus suara itu seperti apa? Contoh, misalnya kita kembalikan lagi ke dalam contoh ayat. Misalnya kita ambil di contoh Quran surah At-Tariq ayat 17. Ya, perhatikan khususnya terhadap bagian huruf lam sukun. Jangan sampai teman-teman melafalkan lam sukunnya seperti ini. Amhil hum, antara al dengan hu, ya, antara al dengan hu itu nggak boleh ada jeda hening, nggak boleh ada berhentinya. Kenapa? Karena huruf lam punya sifat. Nih, dari segi suara, perhatikan. Nih, sifat-sifat dari huruf lam. Dari segi suara, huruf lam itu punya sifat namanya tawassut. Ya, tawassut itu artinya adalah pertengahan suara. Yang dimaksud dengan pertengahan suara adalah dari segi suara, sifat itu dibagi menjadi 3. Ada yang mengalir suara, ada yang tertahan suara, ada yang tengah-tengah. Mengalir suara disebut dengan rokhawah, tertahan suara disebut dengan syiddah, tawassut artinya di antara keduanya, bainiyah, di antara mengalir dan tidak. Jadi mengalir atau enggak? Kalau tengah-tengah, enggak betul-betul mengalir, tapi tidak boleh juga terputus. Masih ada aliran suara yang sedikit mengalir ketika kita melafalkan huruf yang punya sifat tawassut. Contohnya huruf lam. Di sini lam sukun, jangan sampai kita baca betul-betul dia terputus. Ya, amhil hum, tapi l-nya ini harus ngalir sedikit. Amhil hum, l-nya terus ngalir sedikit. Amhil hum, karena dia punya sifat tawassut tadi. Oke? Nah, apa yang membuat kita tanpa sadar suka memutus-mutus pelafalan huruf lam sukun? Ada 2 faktor. Kenapa? Faktor pertama karena dia menghindari kesalahan mantul. Banyak orang mengetahui lam sukun itu gak boleh mantul, taunya cuma di situ doang, sehingga mencari alternatifnya hanya untuk menghindari kesalahan memantul. Dengan cara apa? Dengan cara memutus suara huruf lam. Jadinya kesalahan berikutnya kalau diputus suaranya, ya, karena takut mantul. Contoh misalnya kita ambil pada Quran surah Al-Fatihah ayat ke-2. Kita baca misalnya gini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak orang melafalkan pada bagian rabbil, l-nya itu diputus. Rabbil
alamin. Kenapa? Karena dia takut alnya terputus, memantul. Jadinya dia terlalu hati-hati. Ketika terlalu hati-hati dia memutus suaranya, itu menjadi kesalahan berikutnya yang teman-teman lafalkan ketika melafalkan lam sukun. Faham? Jelas? Jadi jangan sampai terputus. Ya. Oke. Contoh. Rabbil alamin, bil alamin, jangan bil alamin, ya. Oke, lanjut lagi ya. Jelas ya. Jadi jangan sampai terputus. Ya. Lalu kenapa seringkali lam sukun itu terputus? Kenapa? Karena biasanya terjadi pada orang-orang yang baca Quran dengan tempo yang lambat. Contoh misalnya nih ya, kita baca Quran surah At-Tariq nih, ayat 17 dari bagian awal ayatnya. Contoh, kita baca dengan tempo yang super duper lambat. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, biasanya kalau kita baca dengan tempo yang lambat, pernah nggak sih teman-teman dengar si bunyi-bunyi dalam kondisi sukunya itu diputus-putus, jadi kayak dipenggal-penggal. Itu biasanya terjadi pada kondisi bacaan ayatnya lambat, temponya lambat. Kenapa? Dengan bacaan tempo lambat, nafas kita akan lebih capek. Sehingga orang-orang yang baca dengan tempo lambat itu biasanya tanpa sadar mencari tempat untuk menghemat nafas. Nah, tapi boleh, tapi jangan merusak kaidah pelafalan hak mustahaknya huruf. Lam, contoh di sini lam sukun, walaupun temponya lambat, jangan terputus suaranya. Contoh, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Paham ya? Gitu. Jadi nggak boleh lam sukun dibaca terputus memantul, ya. Paham? Nah, maka di sini jangan sampai kita baca ulna, tapi ulna, l-nya terus jalan. Ya. Oke, itu yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan lam sukun, ya. Membahas lam sukun aja kita perlu waktu 20 menit. Teman-teman maafin ya. Lama banget ya belajar di sini ya. Mohon maaf ya. Perlu waktu 20 menit. Tadi kita belajar 15 menit sampai 20 menit bahas lam sukun doang, ya. Lanjut. Sekarang kita masuk lagi ke huruf berikutnya. Di sini kita mendapati ada bentuk seperti mangkok, ya teman-teman sekalian. Lalu dia ada titik satu di atasnya. Kira-kira ada yang tahu nggak ini namanya huruf apa? Ya, apa nama huruf dari yang kita blok dengan warna hijau? Nama aslinya adalah huruf nun kren, ya. Yang sudah jawab di kolom komentar, masya Allah. Namanya adalah huruf nun. Bagaimana cara melafalkan huruf nun, teman-teman sekalian? Nun itu dilafalkan sebagaimana kita melafalkan gampangnya nih ya, gampangnya dulu, simpelnya dulu. Huruf nun ini dilafalkan sama kayak kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Nah, huruf N mah gampang kan ya? Kayak kita bilang nasi, kita bilang nanas, kita bilang mantap, kita bilang antar, kita bilang simpan. Nah, itu kan nun. Nun adalah N, N adalah nun. Jadi makhrajnya nggak perlu kita banyak bahas karena memang senatural itu dia dilafalkan, ya. Oke, lanjut lagi. Tapi nun di sini harus dibaca dengan vokal apa? Apakah dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U? Nah, yang mana? Ternyata dia dibaca, lihat harokatnya. Biar tahu, oh harokatnya harokat baris atas bang. Oke, kenalan. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah, kita tulis ya namanya ya, biar jadi wawasan tambahan buat teman-teman. Istilahnya nggak perlu dihafalkan, tapi kalau mau dihafalkan juga boleh-boleh saja, ya. Nah, namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, dia akan dibaca dengan bunyi vokal A pada dasarnya. Oke? Maka huruf nun di sini nggak lagi kita baca nun, tapi dia dibaca menggunakan vokal fathah yaitu A menjadi na. Oke? Faham sampai sini insya Allah ya? Oke. Nah, ulna beres. Kalau mau sampai situ doang beres. Tapi kalau kita mau telaah lebih jauh untuk bentuk kehati-hatian kita dan penyempurnaan dalam bacaan Al-Quran kita, kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah, perhatikan ya, keluar dengan bunyi vokal A, maka tandanya ini termasuk ke dalam huruf yang
dibaca dengan keadaan karena tebal tipis ini kita akan bahas. Tipis ya. Oke, Bang, saya baru belajar maksudnya tipis gimana? Oke, dengerin sampai akhir ya. Perhatikan, diikuti. Oke, perhatikan. Jadi, kalau ada huruf berharokat fathah baris atas, ya, dan dia dibaca dengan bunyi vokal A, maka ditipiskan pelafalannya. Nanti kita praktekkan yang dimaksud dengan tipis itu gimana. Sekarang kita jelaskan dulu. Bang, emang kalau misalnya huruf yang dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tebal, misalnya gitu ya. Emang huruf tebal itu nggak terdengar seperti vokal A, Bang? Gitu ya. Huruf tebal itu tidak terdengar seperti vokal A ketika fathah, teman-teman. Huruf yang dibaca dengan karakteristik yang tebal itu akan condong terdengar seperti vokal O. Terdengar seperti vokal O. Ya, seperti vokal O. Oke, jelas sampai sini? Bukan betul-betul vokal O ya, tapi kedengarannya kayak vokal O. Contohnya misalnya apa? Contohnya kita ambil innallaha ma'as-sabirin. Huruf shad termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ketika huruf shad berharokat baris atas, kan kita nggak baca innallaha ma'as-sabirin, tapi innallaha ma'as-sabirin dengan bunyi vokal seperti O. Ya, kenapa? Karena shad termasuk ke dalam huruf yang tebal. So, do, to, wo, kho, dan yang lainnya vokalnya terdengar seperti O karena mereka termasuk ke dalam huruf yang karakternya tebal. Cuman, sekarang kita lihat lagi. Huruf nun di sini yang sedang kita bahas objeknya huruf nun nih. Nun dibaca dengan vokal A nih. Nah, berarti dia dibaca dengan tipis atau tebal? Berarti huruf nun itu dibaca dengan keadaan tipis atau dengan keadaan tebal, teman-teman sekalian? Boleh ya komen di kolom komentar. Coba, dibaca tipis atau tebal? Dibaca tipis, teman-teman sekalian ya, dibaca tipis. Maka saya izin hilangkan tulisan berwarna merahnya dulu ya. Oke, perhatikan. Nah, maka di sini fathahnya, vokal A-nya tolong tipiskan. Nah, sekarang baru praktek tipisnya itu gimana, Bang? Agar kita bisa mendapati vokal A dengan karakter tipis yang dimaksud. Seringkali kita analogikan dengan cara apa? Seringkali kita analogikan dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulut, sedikit senyum. Buka mulut kita, sedikit senyum. Nah, maka kenapa harus ada sedikit senyumnya? Karena dia tipis. Jadi seringkali kita analogikan keadaan tipis itu dengan membuka mulut kita dengan adanya senyum sedikit. Kalau nggak ada senyum, khawatirnya pelafalan yang kita hasilkan adalah seperti ini. No. Sedangkan ini kurang tipis, harusnya na. Begitupun pada huruf-huruf yang lain. Ba, sa, bukan ba. Sa, ba, sa, na, bukan no. Paham? Paham sampai sini nggak? Nah, ini soalnya ada banget ya di antara kita yang melafalkan vokal huruf tipis itu nggak kedengeran tipis, teman-teman. Gitu ya. Oke, paham ya? Sip, praktekkan dalam pelafalan ya. Maka jangan sampai kita baca, perhatikan ulna, tapi ulna. Tipiskan pelafalannya, ringankan pelafalannya, lidahnya rileks, rongga mulutnya terbuka. Kita analogikan buka mulut, sedikit senyum. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah tap layar, buat teman-teman yang sudah share. Ya, semoga menjadi amal solih untuk teman-teman, jadi kebaikan buat teman-teman. Yang tadi 10 menit ke belakang sudah posting ulang. Posting ulangnya itu akan bertahan selama 10 menit. Kalau pengen diposting ulang lagi, boleh banget di pojok kanan bawah, diklik tanda panah, ada tulisan posting ulang. Kalau pengen tetap menyebarluaskannya. Lanjut. Ya, ulna. Sip, kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus dulu ya. Hapus dulu nunnya sudah. Nah, sekarang kita lihat dengan keadaan dasar dulu. Kalau ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun ya, yang dia berharokat baris atas, lalu dia berjumpa dengan alif. Sret. Maka di sini dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, teman-teman sekalian. Ya, nama hukum tajwidnya adalah boleh teman-teman sebut mad tabi'i, boleh teman-teman sebut dengan mad asli. Oke, sip. Boleh teman-teman sebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Ya. Nah,
maka kadar 2 harokat itu sama dengan 2 kali ayun. Ini kita bahas yang dasarnya dulu ya. Qulna, gitu ya. Jadi ada 2 kali ayunan. Qulna, oke, faham, jelas. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah matobi'i di sini tetap kita baca 2 harokat atau tidak? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Kan dasarnya udah tahu dia dibaca 2 harokat karena ada fathah ketemu alif. Tapi apakah dia tetap dibaca 2 harokat? Jawabannya adalah tidak. Matobi di sini nggak dibaca 2 harokat, tapi cukup dibaca 1 harokat saja. Ya, cukup dibaca 1 harokat saja. Kenapa? Karena matobi'inya setelahnya berjumpa dengan huruf yang disukunkan atau dimatikan. Bang, ini huruf apa? Nah, yang ini namanya hamzah wasol. Jadi hamzah wasol itu ya kalau di Al-Quran cetakan Madinah dia ada kepala huruf sodnya di atas. Yang artinya apa? Yang artinya ketika kita menemukan hamzah wasol pada pertengahan bacaan, hamzah wasol ini nggak perlu kita anggap ada. Gitu ya, paham ya? Oke. Nah, jadi kalau mendapati ada hamzah wasol ya begini di pertengahan kalimat, maka dia dianggap tidak ada dari segi pelafalan. Sret gitu ya. Maka di sini kita mendapati ada matobi'i langsung berjumpa dengan sukun. Maka matobi'i yang berjumpa setelahnya ada sukun atau tanda mati, matobi'inya gagal aktif, nggak dibaca 2 harokat, cukup dibaca 1 harokat saja. Paham? Bukan alif lam komariah ini ya, karena nggak ada lamnya. Kan Bunda Caya ya, mana lamnya, nggak ada ya tuh. Ini hamzah wasol bukan alif lam. Ya, oke, sip. Maka dibaca qul na, langsung masuk ke huruf dalnya. Nah, ini namanya huruf dal. Jadi cukup dibaca qulnad gitu ya. Kita baca dengan sifat-sifat dasar dulu ya, nggak dibaca sifat-sifatnya dulu ya. Oke. Jadi nanya cukup 1 harokat, langsung masuk ke huruf berikutnya. Nah, akan lebih afdol kita juga bahas dulu huruf berikutnya biar enak nanti membahasnya atau mempraktekannya. Teman-teman, huruf yang warna ungu ini kira-kira huruf apa namanya? Sudah saya spill tadi sebelumnya. Namanya huruf apa? Namanya adalah huruf dal. Ya, namanya adalah huruf dal. Saya izin tandai dengan warna hijau aja deh. Si warna ungunya saya tandai lagi, saya blok lagi. Ya, dengan oval berwarna hijau. Perhatikan. Ini namanya adalah huruf dal, teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai teman-teman kalau saya tanya teman-teman ini namanya huruf apa, teman-teman bilang ini huruf da. Oh, nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da. Ya, ini namanya huruf dal. Bagaimana cara melafalkan huruf dal, teman-teman sekalian? Oke, kita bahas ya. Bismillah. Huruf dal, makhrajnya seperti apa? Lagi-lagi makhraj ya. Teman-teman bosan nggak belajar makhraj di sini? Di sini kita tetap akan menekankan makhraj, walaupun tetap kita bahas hukum tajwid, tapi yang kita tekankan tetap huruf. Ya. Oke. Jelas? Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini namanya adalah makhraj. Makhraj. Oke? Nah, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar ketika kita melafalkan huruf apa? Huruf dal. Nih, apakah makhraj huruf dal itu dilafalkan sama seperti huruf D? Nah, apakah sama? Jawabannya adalah tidak. Tidak dalam arti belum tentu sama. Bisa jadi memang sama, bisa jadi beda. Gitu. Syukur-syukur sama, tapi dal punya aturan. Acuannya bukan ke huruf D sehari-hari kita untuk huruf dal. Ya, di mana huruf dal dilafalkan? Yuk kita pelajari pakai buku saya. Perhatikan. Sekarang kita lam sudah ya. Sekarang kita coba belajar huruf dal. Perhatikan baik-baik. Huruf dal. Nah, ini adalah makhraj dari huruf dal. Tempat keluar dari huruf dal. Di mana huruf dal dilafalkan? Huruf dal dilafalkan keluar dari yang namanya torfu lisan. Torfu lisan itu apa maksudnya? Torfu lisan itu apa? Torof artinya adalah ujung. Lisan artinya adalah lidah. Torfu lisan artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain, Bang? Wata'u wadalu wata min huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Terbayang atau tidak? Terbayang atau terbayang-bayang? Bingung, ya. Nah, kalau cuma lihat teks mungkin teman-teman akan bingung. Makanya kita coba coba latih atau lihat dari gambar. Nih. Ini adalah makhraj huruf dal. Jadi ujung lidah kita, lihat titik berwarna hitam di sini.
Ini adalah titik yang dimaksud dari makhraj huruf dal. Ujung lidah kita nempel ke gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Itu yang disebut dengan pangkal gigi sari atas. Jadi ujung lidah kita nempelnya ke sana, teman-teman sekalian. Da, di, du. Nempelnya ke sana. Ya. Nah, kalau pengen lebih jelas lagi, saya izin jadi mode dokter gigi dulu sebentar. Ya. Nih, saya izin jadi mode dokter gigi dulu sebentar. Nah, huruf dal. Perhatikan baik-baik. Nah, ya, perhatikan. Nih, lihat, huruf dal itu dilafalkan dari bagian nih. Ini namanya ujung lidah kita, ya. Ini biar fokus dulu nih. Ini namanya ujung lidah kita, teman-teman sekalian. Maaf, tepi lidah. Tepi lidah itu maksudnya samping lidah atau sisi lidah. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah bagian huruf dal ya. Ini lagi bahas huruf dal, maaf, jadi ke huruf lam. Dal, dari ujung lidah nih. Ini ya, torfolisan. Torfolisan ini yang disebut dengan ujung lidah. Nah, huruf dal itu dilafalkan dari torfolisan dari ujung lidah yang disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Nah, ini namanya gigi sari atas kita. Yang disebut dengan bagian pangkalnya adalah yang mana? Nih, pangkal gigi sari atas adalah nih. Lihat ya. Nih, yang ini nih. Nah, lihat kelihatan nggak? Nih, gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas ini ya. Nah, ini kan gigi sari atas. Nah, ini yang disebut dengan pangkalnya. Nih, saya zoom lagi nih. Nah, ini bagian pangkal gigi sari atas kita. Nih, yang ini ya. Nah, ini bagian pangkal gigi sari atas kita. Jadi si ujung lidah kita itu nempelnya ke sini. Oke, jelas ya? Sehingga kalau teman-teman pengen lebih jelas lagi, tinggal cek nanti video animasi seru hijaiyah, fitur yang ada di buku saya sendiri. Video animasi seru hijaiyah, kita scan barcode bagaimana pelafalan huruf dal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek ya. Huruf dal. Nih, kita cari dulu di buku saya. Huruf dal. Mana huruf dal ya? Nah, mana? Huruf dal. Nih, huruf dal. Perhatikan, saya akan coba bantu ya. Kita coba pause dulu ya. 1, 2, 3. Ya. Nah, set. Nah, jadi si ujung lidah kita nempel ke sini. Ya. Lagi. 1, 2, 3. Sret. Nah, nempelnya ke situ. Masya Allah. Ya. Oke. Ini banyak yang tanya mau beli bukunya. Bukunya belum dicetak. Nanti awal bulan depan semoga sudah ada ya. Lagi 1, 2, 3. Sret. Sret. Nah, ke situ. Sehingga ketika kita lafalkan pelafalannya seperti ini. Ya, perhatikan. Saya nongol sedikit. Oke, siap. Da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, udu. Nah, gitu huruf dal dilafalkan. Kebayang nggak? Sekali lagi ya. Lihat persentuhannya. Da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, udu. Nah, gitu huruf dal. Oke. Tinggal sekarang gimana? Kalau udah kebayang gimana? Praktekkan dalam pelafalan. Nih, praktekkan di sini. Nah, Bang, tapi bingungnya gini loh, Bang. Dalnya dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Maka dia dibaca dengan vokal A, da, di, atau du. Jawabannya adalah tidak ketiga-tiganya. Cek, kenapa nggak ketiga-tiganya? Nggak dibaca da, nggak dibaca di, nggak dibaca du. Karena huruf dalnya dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Kenalan lagi boleh? Saya tandai dengan warna hijau ya. Nih, tanda petik. Oke. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda petik macam nih, ini namanya adalah tanda sukun atau tanda sakinah dalam istilah tajwidnya. Kalau di bahasa kita sering dibahasakan dengan tanda mati. Berarti dalnya dalam kondisi mati. Maka kita akan coba kenali huruf yang dalam kondisi mati itu dibaca dengan cara apa. Ini yang dasarnya dulu. Huruf yang dalam kondisi mati atau sukun dibaca cukup dengan tanda matinya itu adalah dengan tanda bunyi konsonannya saja. Bunyi konsonan dari huruf dal adalah ad. Betul nggak? Kita belum bahas sifat ya, pelan-pelan. Karena nggak ada orang yang dia baru belajar banget nih. Jadi saya nggak akan bahas sifat dulu sebentar. Kita bahas bunyi awalnya dulu. Maka bunyi dal sukun adalah bunyi konsonannya. Bunyi konsonan dari huruf dal adalah ad. Maka ketika kita baca bunyinya gini. Qulnad. Betul nggak? Ya. Qulnad khulu. Itu bunyi awalnya. Bunyi dasarnya. Oke? Dibaca begitu. Betul.
tapi belum cukup. Kenapa? Karena ternyata huruf dal punya sifat huruf, yang dimana sifat huruf dal ini cuman muncul ketika dal dalam kondisi sukun. Baru kita bahas sifatnya. Ada yang tahu nggak nama sifatnya apa? Bunda Atik, betul. Jadi kolkolah. Iya, di sini ada sifat namanya kolkolah. Ya, kolkolah. Oke, ya. Kolkolah itu apa? Kita pelajari dulu kolkolah itu apa. Baru ke pembagian kolkolah. Oke, gini. Kita masuk lagi ke buku saya. Selain nanti ada video animasi, kita bisa belajar sifat-sifat huruf dalnya. Nih, sifat-sifat dari huruf dal. Nah, dal punya sifat yang menariknya. Sifat ini cuma muncul ketika dal dalam kondisi sukun. Apa? Nama sifatnya adalah kolkolah. Nih, kolkolah maksudnya adalah memantul. Atau kalau saya sering sebut, kalau saya sering sebut dengan pantulan. Ya, memantul atau pantulan. Nah, maksudnya gimana bang memantul itu? Oke, misalnya kita latih pada huruf dal dalam kondisi sukun di sini ya. Dia nggak cuma dibaca ad, id, ud, tapi dia dibaca ade, ide, ude. Maka nanti di buku saya dijelaskan lagi lebih rincinya apa. Nih, masuk ke halaman dal sukun. Dijelaskan. Ya, dal sukun atau dal ketika mati, apa aja yang harus diperhatikan? Ada dua hal kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dal dalam kondisi sukun. Apa? Yang pertama, yang tadi sedang kita bahas, dilafalkan dengan tidak betul-betul memantulkan suaranya. Nggak bisa. Huruf dal harus mantul karena ada sifat kolkolah. Contoh misalnya, ya. Contoh. Ini banyak yang nanya bukunya gini teman-teman. Bukunya ya, nih. Kak Bebek 20, Ustadz mau beli bukunya, ada jual nggak? Nanti dijual kalau sudah ada. Sekarang lagi proses mau cetak di bulan ini. Semoga awal bulan depan teman-teman sudah bisa belajar di live TikTok kita sambil pegang buku saya sendiri. Oke, ditungguin ya. Sip, lanjut. Nah, jadi contohnya begini. Misalnya kita ambil pada Quran surah At-Tin ayat kelima. Di sini kesalahan pertama adalah banyak orang melafalkan tanpa adanya betul-betul pantulan. Contoh, rodadnahu. Nggak bisa. Rodadnahu. Bisa tapi nggak sempurna. Makanya karena dalnya di sini dalam kondisi sukun dipantulkan. Contoh, rodadnahu. 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 Gitu. Paham? Contoh misalnya satu lagi. Nih, misalnya kita ambil contoh Quran surah Ar-Rahman ayat ke-64. Gak boleh cuma dibaca mudha, enggak, tapi kolkolahkan. Mudhammatani. Gitu. Paham insyaallah? Insyaallah ya. Nah, jadi itu hal yang pertama ketika teman-teman melafalkan kolkolah ketika sukun adalah tolong dilafalkan, jangan sampai tidak dipantulkan suaranya, tapi harus dipantulkan suaranya. Sekarang kita coba praktekkan dalam kondisi ayat dulu di sini. Maka di sini jangan sampai kita baca qul nadkhulu. Ingat, ada kolkolah di sana. Nah, sekarang kita coba masuk ke jenis-jenis kolkolah. Kolkolah itu ada 3, teman-teman. Ya, kolkolah itu ada 3. Ada disebut dengan kolkolah sugro, kolkolah kubro, dan kolkolah akbar. Kita tulis ya. Nih, ada kolkolah yang pertama namanya kolkolah sugro. Oke. Ada kolkolah kubro, ya. Ada kolkolah akbar. Oke. Kok abar sih? Akbar. Oke, kelihatan nggak tulisannya? Mohon maaf kalau kayak ceker ayam ya tulisannya. Nih, kolkolah sugro itu adalah kolkolah yang terdapat dalam pertengahan ayat atau pertengahan kalimat ketika kita tidak berhenti pada huruf kolkolah. Tidak berhenti pada huruf kolkolah, tapi kolkolahnya berada di tengah kalimat atau tengah ayat dan kita tidak berhenti padanya. Namanya kolkolah sugro, artinya kolkolah yang pantulannya kecil, pantulannya ringan. Contohnya mana? Contohnya di sini. Ini adalah kolkolah sugro. Kenapa? Karena dia berada di tengah kalimat atau di pertengahan ayat dan kita tidak berhenti padanya. Nggak dibaca gini nih, qul nadkhulu. Maaf, qul nade. Nggak berhenti di sini maksud saya. Nggak kan, kita nggak berhenti di sini. Tapi dia berada di pertengahan kalimat dan kita tidak berhenti padanya. Maka kita baca qul nadkhulu. Nah, ini yang disebut dengan kolkolah sugro, pantulannya ringan.
Ya, nanti yang kedua ada yang namanya qalqalah kubro. Nah, kalau qalqalah kubro itu terjadi di akhir kalimat dan kita berhenti padanya. Contoh, Quran surah Al-Ikhlas. Kalau kita berhenti di setiap akhir ujung ayatnya, semuanya qalqalah kubro. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Qalqalah kubro tuh. Lam yalid, yang ini qalqalah sugro karena di tengah-tengah. Lam yalid wa lam yulad. Yuladnya qalqalah kubro, yalidnya qalqalah sugro. Faham? Lam yalid wa lam yulad. Qalqalah kubro itu sebenarnya dengan qalqalah sugro pantulnya nggak terlalu berbeda, cuman letaknya aja. Tapi qalqalah kubro lebih kuat. Lam yalid wa lam yulad. Baru ada yang terakhir, qalqalah akbar. Qalqalah akbar itu tingkatan paling kuat pada saat kita melafalkan qalqalah, yaitu contohnya ketika berhenti pada huruf qalqalah yang bertasydid. Contohnya apa? Quran surah Al-Lahab ayat 1. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kalau ada qalqalah akbar, tandanya dia di atasnya ada tasydid di qalqalahnya. Nah, kalau ada tasydid berarti ditekan dulu dia. Ya, ditekan dulu dia. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Baru tekan dulu, tasydidkan, baru lempar dia. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi bukan wa tabb, tapi wa tabb. Tekan dulu baru lempar. Gitu pantulannya. Ya. Masya Allah. Ini apa katanya nih? Ya. Masya Allah, anak-anak libur jadi bisa nonton live pagi. Salam untuk anak-anak tercintanya. Teman-teman, ayahanda, ibunda, oma, opa yang lagi nonton sama anak-anaknya, yang lagi nonton sama cucu-cucunya. Semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah, dekat dengan Al-Quran, menjadi generasi penerus yang memiliki akhlak yang Qurani, dekat dengan Al-Quran. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, memperjuangkan Quran semasa hidupnya, Allah tidak akan pernah terlantarkan hidupnya. Lanjut. Ya, lanjut. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, jadi di sini qalqalahnya berarti apa nih? Qalqalah sugro, qalqalah kubro, atau qalqalah akbar, teman-teman. Boleh komen di kolom komentar. Qalqalahnya qalqalah sugro, qalqalah kubro, atau qalqalah akbar? Qalqalah sugro ya, karena kita tidak berhenti pada huruf qalqalahnya. Oke. Kembali lagi ke buku saya. Oke, qalqalah sugro ya. Nah, jadi tadi bagian pertama sudah kita bahas. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan qalqalah pada huruf dal bersukun adalah dilafalkan betul-betul dengan tidak dipantulkan suaranya. Itu kesalahan yang pertama. Nah, ada kesalahan kedua ketika kita melafalkan dal sukun. Apa? Dilafalkan dengan pantulan yang tertahan. Maksudnya gimana pantulan tertahan? Oke, teman-teman, perhatikan contoh kalimat di Quran surah Al-Qari'ah ayat ke-3 di sini. Banyak orang melafalkan qalqalah sudah dikolkolahkan, tapi dikolkolahkannya atau dipantulkannya tertahan. Jadi seolah menambah ada huruf hamzah sukun di sini setelah huruf dal sukunnya. Contohnya gimana, Bang? Yang harusnya kita baca begini, perhatikan pantulannya. Perhatikan bunyi pantulan dalnya. Adraka, adraka, adraka. Tapi kita baca begini. Adraka, 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 adraka. Ada yang melafalkan seperti itu? Atau buat jadi gambaran gini deh. Kita ambilnya surah Al-Ikhlas ayat pertama. Atau setiap ujung akhir ayat surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, harusnya jangan begitu. Qul huwallahu ahad. De, pantulan jangan de, tapi de. Jangan di rem pantulannya. Kalau direm seperti itu, teman-teman seolah menambah hamzah sukun. Kalau sudah seolah menambah hamzah sukun, ingat teman-teman, menambah huruf, mengurangi huruf, tertukar huruf,
pada suatu kalimat dalam ayat Al-Quran kesalahannya besar. Kenapa? Karena menambah huruf, mengurangi huruf, tertukar huruf, merubah struktur kata. Struktur kata berubah, makna ayat ikut berubah. Bang, kenapa tiba-tiba ada seolah hamzah di sini? Kalau pantulannya tertahan, adraka, kenapa tiba-tiba kayak ada hamzah? Maka harus kenalan dulu sebentar yuk. Kenalan dulu sebentar sama huruf hamzah yuk. Nih, kenalan. Ya, jangan asal kenal sama huruf tuh. Ya, nih. Sifat-sifat huruf hamzah. Huruf hamzah dari segi sifat suaranya, lihat. Dia punya sifat namanya adalah syiddah. Ya. Syiddah itu apa? Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Nah, sifat syiddah pada huruf hamzah ini ya akan sangat terasa, akan sangat kerasa sama kita tertahan suaranya ketika hamzahnya dalam kondisi sukun. Oke? Maka huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun akan seolah bunyinya terhenti atau kayak ada remnya, betul nggak? Contoh, pada Quran surah Al-Fil ayat kelima. Kita baca dari bagian awal penggalan ayatnya. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Kenapa maknya kok ngerem? Karena ada portalnya. Portalnya apa? Ada hamzah sukun. Hamzah sukun punya sifat portal, syiddah, tertahan suara. Huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun seolah ngerem karena ada portal. Paham nggak? فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Paham ya? Contoh satu lagi, misalnya kita ambil nih, Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-1. Kita baca bukan tatiyahumu ataupun tatiyahumu, tapi dia akan seolah terhenti terhentak, ada rem, ada portal, ada hamzah sukun di sana, syiddah. Tatiyahumu itu baru betul karena memang ada portalnya, memang ada sifat syiddahnya, ada hamzah sukunnya. Tapi jangan sampai hamzah sukun itu menongol ya di huruf-huruf kolkolah yang sukun. Harusnya kita baca baju di toko, abe, aje, ade, alpo, ako. Jangan sampai kita baca abe, aje, ade, alpo, ako. Nggak gitu. Ya, jangan sampai tiba-tiba muncul hamzah sukun di sana. Ya, oke. Nih, jangan sampai muncul hamzah sukun. Contohnya di sini kalimat ini, ya. Adraka, adraka, nggak, tapi adraka, adraka. Paham? Ya. Nah, sekarang kita coba kuis. Kita saatnya evaluasi. Siap? Siap evaluasi terkait dengan dal sukun? Bahasan dal sukun aja butuh waktu berapa jam ini, kita 40 menit mungkin bahas dal sukun doang. 3,5 jam malah. Ya. Oke, kita siap kuis ya. Saya akan coba contohkan pada penggalan ini ya. Mana dal sukun yang tepat? Level pertama saya kasih 2 opsi saja. Mana pelafalan yang tepat? Yang satu atau yang kedua? Oke, yang satu. Fi siderin, fi siderin, fi siderin. Yang kedua, fi sidrin, fi sidrin, fi sidrin. Coba boleh komen di kolom komentar yang lebih tepat, yang satu atau yang kedua. Coba kita lihat ya, yang paling banyak jawab berapa nih? Paling banyak jawab berapa nih? 1. Udah keren, ada 300 orang tuh, lihat di samping saya tuh di sana. Masya Allah. 1 ya. Mantap, 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 sip. Yang paling tepat adalah yang 1. Kenapa yang kedua salah? Yang kedua kurang tepat karena dalnya tidak dikolkolahkan, betul-betul tidak dipantulkan. Fi sidrin. Nah, itu adalah suatu ketidaksempurnaan. Oke. Sekarang ya, yang betul adalah yang 1. Kenapa? Karena yang 1 dia dipantulkan. Fi side, fi siderin. Oke. Ya, gitu. Itu pertanyaan ke-1 dominan sudah tepat, keren. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ya, misalnya kita ambil yang ini ya, Quran surah Al-Waqiah ayat ke-81. Mana huruf dal sukun yang tepat di sini? Yang 1 atau yang kedua? Yang 1. Mudhinuna, mudhinuna. Yang kedua, mudhinuna, mudhinuna. Yang 1, mudhinuna,
mudhinuna. Yang kedua, mudhinuna. Level kedua, mana nih? Waduh, udah pada jawab. Masya Allah, tabarakallah. Sip. Karena yang tersematkan di pojok kanan, di sebelah sini adalah jawaban terbanyak, jawabannya nomor 2. Betul. Dominan sudah tepat. Yang betul adalah yang kedua. Ya. Kenapa yang ke satu kurang sempurna, teman-teman? Yang ke satu kurang sempurna karena dia pantulannya tertahan. Mudhinuna. Mudhinuna. Harusnya biarkan saja pantulannya, lempar aja pantulannya. Mudhinuna. 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 Tuh gitu. Paham? Jelas sampai sini? Jelas sampai sini insyaallah? Ya. Terakhir. Ini pertanyaan terakhir dan ini ada 3 opsi jawaban. Oke? Ada 3 opsi jawaban. Mana jawaban yang tepat di sini? Ya, ini saya izin hapus dulu nih. Ini sebentar ya. Nah, oke. Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga, sudah siap atau belum? Sudah siap atau belum? Yang sudah siap boleh komen siap. Ya, bagian kuis pada semangat nih, masya Allah. Ya, siap ya. Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Yang satu. Qul nadkhulu. Qul nadkhulu. Yang kedua, qul nadkhulu. Qul nadkhulu. Yang ketiga, qul nadkhulu. Qul nadkhulu. Mana yang betul? Yang lebih tepat, yang lebih oke, yang lebih ajib yang mana? 1, 2, atau 3? Kita lihat komen yang tersematkan di sini biasanya yang terbanyak nih. Kita lihat. Allahu Akbar. Teman-teman jelas. Teman-teman gak nyontek ya, nggak boleh nyontek. Kalau nyontek disetrap ya, evaluasi ujiannya disobek. Wah, zaman-zaman SMA gitu ya. Oke, betul. Yang betul adalah yang kedua. 500 orang loh yang jawab, keren. Barakallah, barakallah, barakallahu fikum. Ya, masya Allah, gak nyontek. Baik, teman-teman bisa pahami perbedaan dalam kesalahannya tadi apa? Ya, jelas? Paham? Insya Allah? Sip. Ya, itu yang disebut dengan qalqalah. Ya, ulna dakhulu. Nah, gitu. Jadi nanti kalau buku kita sudah ada, teman-teman bisa pelajari kesalahan-kesalahan bedah huruf seperti tadi dalam kondisi bersukun, berharokat, bertasydid, dan ada video pembelajarannya dengan saya langsung dari buku ini. Makanya doakan semoga bukunya cepat rampung ya. Nah, sementara buku belum jadi, teman-teman lihat. Ini saya izin hapus dulu ya. Kayaknya terlalu acak-acakan nih. Saya izin hapus dulu. Nah, tadi kan kita bahas huruf dal sukun ya teman-teman. Ya. Kok lama bukunya Ustadz? Kenapa lama? Kenapa lama coba bukunya? Karena buku kita bukan cuma sekedar buku. Kita harus syuting dulu untuk video pembelajarannya. Ya, kita harus bikin dulu video animasinya. Karena buku kita ada video animasinya teman-teman. Bukan cuma buku. Bukan cuma buku bacaan. Ada video belajar. Harus syuting dulu. Harus diedit dulu. Ada video, ada perlu dana juga betul untuk nyetaknya. Ya, gitu ya. Jadi kenapa perlu waktu lama? Karena kita perlu banyak hal. Ya, lanjut. Nah, maka teman-teman sebelum bukunya selesai, mana di sini teman-teman yang baru belajar ada kenapa huruf dal sukunnya kita highlight pakai warna ungu? Karena warna ungu ini menjelaskan huruf ini yang akan kita bedah. Si tajwidnya, si sifatnya di mana? Di sampingnya. Tuh. Ya, ini adalah qalqalah, betul nggak? Sama ya, qalqalah ya. Apa itu qalqalah? Pembacaan huruf pada huruf ba, jim, dal, to, qaf yang sering kita sebut baju di toko ketika mereka dalam kondisi bersukun atau mati atau disukunkan ketika berhenti, ketika waqaf, dibaca dengan cara dipantulkan. Qalqalah warnanya warna ungu, dibaca pantul, 0 harokat tuh artinya bukan dipanjangkan tapi dipantulkan. Oke? Sip, makanya ditandai dengan warna yang sama. Di Latinnya, buat teman-teman yang mu'alaf atau yang baru belajar banget, nih, dikasih tanda warna ungu yang sama, ada tanda bintang. Artinya apa? Setiap menemukan tanda bintang ketika belajar bedah tajwid, berarti huruf sebelumnya dipantulkan. Qul nadkhulu. Bisa? Qul nadkhulu. Itu. Oke? Nah, setelah teman-teman belajar bedah tajwidnya seperti ini,
kita kasih bekal untuk teman-teman hataman. Bekal apa bang? Tadi kita bahas kol-kolah kan, warnanya warna ungu. Kol artinya kol-kolah, PTL artinya pantul, 0 artinya 0 harokat. Nah, si ini yang nanti akan dibawa untuk teman-teman hataman. Tuh, lihat ya, contoh misalnya kita pakai di yang ini, ya, ada kol PTL juga. Berarti sama cara melafalkannya. Dal sukun, ya, diwarnai dengan warna ungu, berarti dibaca gimana? Wadkhulu. Wadkhulu. Itu baru kol PTL aja, belum yang lainnya. Ada IGDE, tuh, ya. Tuh, IGDE. Jadi banyak teman-teman belajarnya. Tuh, ya, ini ada kol PTL lagi nih, lihat. Kol PTL lagi, warna ungu. Qad alima. Qad alima. Gitu. Nah, jadi di Al-Quran yang kita pakai ini khusus untuk teman-teman yang pengen belajar baca Quran, tapi pengen sambil hataman juga bisa. Nah, di pojok kanan halamannya lihat, ada 5 pembahasan, ya, yang dimana kalimat-kalimat yang diambil di sini, itu diambil dari 5 baris awal. Misalnya nih, baris awal ini diambil satu kata. Misalnya apa katanya nih? Katanya adalah kulna dkhulu, diambil di sampingnya dibahas tuh. Kulna dkhulu. Lengkap semuanya. Kalau pengen sambil hataman, teman-teman tinggal lihat kode-kode ini. Kalau teman-teman lupa kode-kodenya, teman-teman tinggal lihat di kartu panduan. Tuh. Oke, jelas? Bang, tapi kan dari tadi kita belajar bedah huruf hijaiyah. Mana pembahasan makhrajnya? Kan dari tadi paling penting atau paling banyak kita bahas makhraj. Mana bahasan makhrajnya? Bahasan makhrajnya di setiap pojok kiri halaman. Pojok kiri halaman itu ada makhrajnya. Ada gambar makhraj, ada penjelasan makhraj, ada sifat-sifat hurufnya seperti ini. Ada materi tambahan sifatnya, plus ada materi terkait dengan kesalahan baca setiap huruf, latihan dan praktek baca. Nah, sambil nunggu buku saya beres, ada Al-Qur'annya. Ada yang mau nggak Al-Qur'annya? Boleh komen angka 1 aja. Mau order ya, bukan mau masuk troli, biar kami siapkan nanti di ujung. Ada yang mau? Karena setelah ini kita akan masuk ke sesi talaki Al-Fatihah. Ya. Yang mau boleh komen angka 1. Kita lihat berapa banyak ya yang komen angka 1 ya. Karena ini ada Al-Qur'annya teman-teman. Al-Qur'annya ada ukuran besar, ada ukuran sedang. Nih, ini seperti ini kurang lebih nih. Tuh, ya. Tuh, oke. Tuh, Al-Qur'annya pojok kiri halamannya pembahasan huruf. Ya, yang nafasnya pendek ketika hataman ada tanda panah. Ada kode-kode tajwid, ada murotal Al-Quran, terjemah per kata, terjemah per ayat, terjemah per tema. Dapat lagi apa? Free 5 Quran digital, Qurannya Quran belajar dan kamus Arab. Allahu Akbar. Ya. Oke. Saya sediakan 80 ya. 80 kuota boleh. Tapi waktunya cuma 5 menit. Sekarang kita baca dulu ayatnya. Habis itu setelah ini kita akan masuk ke sesi talaki soalnya. Ya. Nih, mana tadi ayatnya teman-teman? Ayatnya mana tadi ya? Mana tadi ayatnya? Nah, ini ya. Mana ayatnya teman-teman tadi kita baca? Mana tadi ayatnya ya? Tuh, kemana tadi ayatnya teman-teman? Mana tadi ayatnya? Tuh, ya, dirubah-rubah jadi lupa ayatnya belah mana. Kalimatnya tadi mana? Ini, qulna dakhulu. Yuk, kita baca dulu. Qulna dakhulu. Qulna dakhulu. Qulna dakhulu. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita masuk ke sesi talaqi. Berangkatnya dari Bandung, dari Jakarta. Berangkat dari Jakarta. Pemberangkatan dari Jakarta. Oke, siapa dulu? Tadi Bunda Caya ya. Klik Bunda Caya boleh. Ya boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bunda? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Gimana, sudah mulai bosan belajar di sini? Enggak Ustaz, malah ditunggu-tunggu. Kan itu terus yang dibahas. Besok itu lagi yang dibahas, besok itu lagi yang dibahas. Biar betul-betul hafal. Oh ya, betul-betul hafal. Masya Allah, ini Bunda Caya termasuk yang aktif. Bukan di live saya, di live-nya Ustazah Nisa, di live-nya Ustadz Sabron juga nih aktif nih Bunda Caya nih semuanya. Ya, Masya Allah. Semoga Allah berkahi Bunda karena Quran Bunda ya. Bukan hanya Bunda tapi keluarga Bunda. Oke, Bunda Caya, Al-Fatihahnya masih ada koreksian nggak waktu itu? Banyak, masih banyak Ustaz. Berarti kita mulai dari Al-Fatihah lagi nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, teman-teman yang lain yang menyimak sudah siap menyimak, yang sedang menyimak boleh komen siap coba. Ya. Ini karena kita udah lama nggak talaki, baru kita mulai lagi talaki hari ini kemarin. Ya. Gitu, siap? Oke.
Jangan lupa, baik untuk Bunda Caya, baik untuk teman-teman yang sedang menyimak, sekali lagi apa? Hadirkan rasa syukur dan bahagia begitu nyata dalam diri kita, karena nggak semua orang mau meluangkan waktunya untuk Quran, meluangkan kuotanya, pikirannya, tenaganya, lisannya, gadgetnya buat Quran, nggak semua. Ya, baik. Bunda, siap? Siap. Siap. Oke, Insya Allah dilafalkan dari ta'awudz lalu Al-Fatihahnya dibaca. Tenang, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Satu hal, bagus banget Bunda, rapih bacaannya, tertib, tinggal syai-nya jangan syaitoni. Syai ketika ya sukun ada kan ada sya lalu ada ya sukun. Syai tengah lidahnya diangkat biar vokal i-nya jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, Masya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, sedikit di sini Bunda. Agak kayak ada kerasak-kerasaknya aja, dikit nih. Ini memang rawan nih H kecil nih. Rawannya kadang-kadang dia berubah jadi H besar, kadang-kadang dia pengen dapetin H kecilnya tapi terlalu bablas jadinya. Nah, ada kerasak-kerasaknya sedikit. Nah, jangan sampai ada kerasak-kerasaknya Bunda. Coba Bunda ikuti saya. H. Ha. Pastikan dia di tengah tenggorokan bagus. Karakternya berbisik lagi. Hi. Hi. Sip lagi. Hi. Hi. Sip. Yang ini ya. Coba praktekkan lagi Bunda basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip, bagus, Masya Allah. Ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sip, bagus, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, yang ini bagus tapi ragu-ragu karena takut Bunda. Jangan ragu-ragu Bunda, ya. Lagi, kedengeran soalnya beda. Kalau ragu-ragu beda. Lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Sip, bagus. Ayat 4, Masya Allah. Maliki yaumiddin. Oke, sekali lagi Bunda diulang. Maliki yaumiddin. Nah, tinggal diperjelas di huruf dal tasydidnya Bunda. Ya, jangan sampai mid. Jangan mid. Kalau saya tulis tuh jangan mid din tapi dal. Kalau kita latinkan tuh kayak huruf D. Walaupun bukan D ya, tapi ini pengilustrasian saja. Jadi bukan maliki yaumid. Nah, jangan mid. Kalau mid ini kurang tepat. Tapi yang ini mid. Maliki yaumiddin. Coba Bunda. Maliki yaumiddin. Nah, ajib, Masya Allah. Lanjut ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sip, mantap, bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Sip, Bunda. Saya nggak akan bahas lagi. Bunda sudah bisa sebenarnya. Coba Bunda lafalkan. Sli. Sli. Nah, yang itu. Beda soalnya Bunda yang tadi kalau pada saat masuk ayat Bunda nggak sepol ini si tebal huruf sodnya. Lagi. Sli. Ya, kalau baca ini kalimat pasti kesalahan. Gak apa-apa. Coba kita coba penggal satu-satu dulu. Coba Bunda. Sli. Sli. Nasli. Nasi. Ihdinas sli. Ihdinas siratal. Sip. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal. Sip. Lafalkan full ayat ke-6-nya Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Sip. Tinggal di huruf ta. Ta tipis tebal Bunda. Tipis. Jadi jangan taqim te. Ta. Ringankan pangkal lidahnya, buka rongga mulutnya. Ta. Coba. Ta. Coba sekarang mustaqim. Mustaqim. Nah, beda nggak teman-teman yang menyimak? Nah, kenapa saya melibatkan teman-teman yang menyimak? Biar teman-teman juga yang menyimak walaupun nggak talaki dapat.
Ya, ada kebaikannya. Lagi Bunda ya. Jadi dengan taqim tapi ta. Taqim lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, beda Bunda. Bagus banget yang ini. Yang ini bagus. Yang ini bagus ya. Bagus ya. Alhamdulillah. Bagus. Lanjut ayat ketujuhnya. Silahkan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ulang lagi Bunda. Mohon maaf tadi agak terputus. Siratal ladzina salah zinya salah. Ya, ya. Jadi pastikan dia mengalir. Siratal ladzi. Nah, lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sip, aman, bagus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sip, amin. Bagus Bunda, ini sebenarnya sudah dalam kadar aman. Cuman saya yakin Bunda huruf dotnya bisa lebih tebal dari itu. Nah, jadi huruf dot itu termasuk huruf yang memang kalau kita ibaratkan itu super duper tebal gitu. Udah mah dia makhrajnya spesial kan, pangkal lidahnya naik, rongga mulutnya tertutup. Jadi jangan cuman do, tapi bo. Lebih tertutup lagi aula mulutnya, pangkal lidahnya diangkat lagi. Coba Bunda ikuti saya. Do. Oke, Bunda ingat nggak Bunda Caya huruf dot makhrajnya nempelnya antara apa dengan apa? Sisi pinggir lidah, pangkal lidah. Makhrajnya pangkal lidah mah tebalnya. Makhrajnya udah betul pinggir lidah kemana? Nempel ke gigi geraham atas. Oke, sih betul ya. Samping lidah kita nempel ke gigi geraham atas. Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Boleh dua-duanya bebas. Nah, berarti Bunda sudah betul. Tinggal coba kita lafalkan lagi Bunda. Wala bo tebalkan lagi. Wala bolin. Coba. Wala dolin. Sebenarnya sudah cukup, cuman nanti Bunda tinggal pertebal lagi jadi si tebalnya masih kurang tebal sedikit. Coba Bunda. Bo. Sip. Oke. Kalau memang maksimal Bunda segitu, lafalkan dulu seperti itu. Cuman sambil terus dilatih ketebalannya. Karena tebalnya udah cukup. Cuman kalau dicek lagi apakah bisa lebih tebal atau enggak. Huruf dot itu karena huruf yang memang betul-betul tebal, gitu ya. Iya, talaki di mana juga pasti itu salah. Iya. Bukan, kalau saya gak bilang salah, Bunda kurang sempurna sedikit aja. Kurang maksimal sedikit. Jadi udah betul, tapi kurang sempurna sedikit. Ya. Gitu. Bunda sebelum kemana-mana, bentar. Foto dulu. Foto ya, di screenshot dulu di live kita ini harus di screenshot. Ya biar ada bekal tadi itu apa aja salahnya gitu ya. Silahkan. Kurang kemana nih Bunda? Udah pas. Pas ya. Udah pas. Udah Ustadz. Udah, baik. Begitu Bunda Caya. Ya Ustadz. Makasih ya Ustadz. Iya, semangat terus Bunda, ikuti live dimanapun itu. Talaki dengan beliau-beliau gitu ya, nggak apa-apa, bagus. Memperbanyak referensi, bagus. Nah, apapun yang gurunya nanti sampaikan, sahabat itu sampaikan, ikuti saja. Walaupun nanti terdapat ketika talaki di sini gini, ketika di sini insya Allah semuanya tepat. Tinggal bagaimana kita mengambil mau yang mana yang kita ambil dalam pelafalan kita. Tapi kalau kita lagi belajar, biasakan kosongkan gelas. Bagian dari adab belajar itu kosongkan gelas. Ya, gitu. Gitu ya Bunda ya. Ya, makasih Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti teman-teman kurang lebih kalau teman-teman nanti ikut program umroh bersama kami, ya, itu setiap harinya belajar seperti itu. Satu hari tapi nggak semua, satu ayat. Ya, nah nanti ada di sini di pendampingan umroh Muharram bersama saya. Ya, fasilitas eksklusifnya adalah ada pembahasan Al-Fatihah dan talakinya juga. Yang mau boleh komen angka 2, ya. Oke. Ya, siapa tahu teman-teman ada yang sudah berencana untuk berangkat dan sudah mempersiapkan segalanya, paspornya sudah dipersiapkan, ya. Mungkin rezekinya ada. Yuk, kita berangkat bareng-bareng. Oke, satu lagi Mrs. YRNI. Ini siapa nih nama aslinya nih? Ya. Gitu. Oke, nanti yang nanya umroh di akhir ya, yang mau masuk grup di akhir, semuanya di akhir. Kita sekarang talaki dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Baik, ini dengan Bunda siapa Bunda? Dari Bunda Yarni Ustadz. Bunda dari Yarni. Riau. Dari Riau. Bunda Yarni udah berapa lama ikut belajar bareng di live ini Bunda?
Udah dari bulan 11 Ustadz. Bulan 11 tuh ada Ustadz Miftah, teman-teman. Nih, saya ada Ustadz Miftah, boleh di-follow juga ya. Beliau juga buka talaki tuh. Di kolom komentar ada tulisan Ustadz Miftah Fadila. Ya, di-follow juga. Dari mana? Ada berapa bulan, Bunda? Maaf. Dari bulan 11 Ustadz. Bulan 11. November, Desember, Iya. Januari, Februari, Maret, April, sudah lumayan lama. Sudah mulai bosan, Bunda? Nggak ada bosannya Ustadz. Nggak ada bosannya. Baik, masih semangat, Bunda? Iya. Semangat Ustadz. Malah Oke. ditunggu-tunggu malahan. Masya Allah. Ini Bunda pertama kali talaki ya? Iya Ustadz. Baru Oh. ini kesempatan. Dari Alhamdulillah. coba-coba enggak masuk. Berarti sudah rezekinya. Alhamdulillah. Biasanya Iya, kalau udah pernah talaki, alhamdulillah. di pekan depan coba talaki lagi, ngantrinya bisa lebih cepat biasanya karena udah terbiasa. Oke, Bunda, yang Iya. lain yang menyimak masih semangat? Yang menyimak? Yang menyimak masih semangat, yang menyimak. Terima kasih Ustadz Miftah. Gift-nya barakallahu fikum. Masih? Oke, baik. Kalau begitu, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Saya ingatkan lagi, hadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Teman-teman sungguh adalah orang-orang pilihan. Yuk Bunda, silakan dilafalkan dari ta'awudz dulu. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, bagus. Sekali lagi diulang. Udah bagus, diulang lagi Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir Sip, rajim. cukup. Udah bagus. Lanjut Bunda, basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang paling penting, yang ini Bunda udah mulai kehabisan nafas kayaknya. Yang ini nggak jadi H besar, jadi H besar. Yang H kecil awal udah bagus nih, roh. Tapi di sini Bunda kayaknya sudah mulai capek nafas. Akhirnya yang Bunda lafalkan H besar. Him. Nah, coba Bunda ikuti saya. Rohim. Rahim. Nah, coba Bunda kita latih. H kecil itu dilafalkan dari tengah tenggorokan. Dia keluar karakter nafas yang berbisik. Coba boleh Bunda ikuti saya. Ha. Ha. Oke, lebih berbisik lagi, lebih Ha. lembut lagi Bunda. Ha. Ha. Sip, lebih oke. Bagus. Sekarang kasrohnya. Hi. 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 Sip, sedikit lagi. Jadi nafasnya ini karakternya masih kurang di tengah tenggorokan. Kurang berbisik. Coba lagi Bunda ikuti saya. Coba Bunda lafalkan H kecil, tapi yang dikeluarkan nafasnya dulu untuk latihan. Coba ikuti saya ya, perhatikan saya dulu ya. Ha. Ha. Nah, tapi jangan nanti awas capek. Jadi yang ditekan bukan dada ya. Kalau dada yang ditekan boros nafas kita akan cepet capek. Yang ditekan di tengah tenggorokan di sini Bunda. Karakternya berbisik lagi. Iya, Ustaz. Ha. Susah memang dari dulu memang hal kecil itu susah Ustaz. Nggak apa-apa. Bunda latihan di sini bukan berarti Bunda harus langsung bisa. Ingat, kita sedang berikhtiar. Hasil Ya, gimana gimana Allah. Nggak apa-apa. Lagi Bunda. Ha. Ha. Oke, nggak apa-apa. Sesuai kemampuan dulu. Yang penting Bunda sudah melafalkan dan berlatih. Sekarang Bunda ikuti saya. Ha, hi, hu. Ha. Hi. Hu. Oke, sip. Berarti PR Bunda di H kecil. Nggak apa-apa. Ya, sedikit-sedikit. Oke, lagi Bunda basmalahnya diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, PR Bunda tinggal ini aja. Untuk kita bahas yang paling penting dulu ya dari huruf-huruf yang sering kali tertukar. H kecil yang ini Bunda udah aman. Alhamdulillah. Tinggal yang ini. Ya, Bunda berubah jadi H besar Ustaz, tadi. ya. Oke, lanjut Ustaz. lagi ayat keduanya Bunda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus, sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sip, yang ini bagus nih Bunda. Yang ini bagus H kecilnya. Sudah lebih baik dibanding yang H kecil tadi di awal. Bagus, ya, Masya Allah. Tinggal di huruf Ain Bunda juga udah bagus. Huruf Ainnya saya tandai dengan warna hijau. Tandanya bukan kesalahan besar. Huruf Ain Bunda tinggal dihilangkan agar suaranya tidak masuk hidung. Alamin. Jadi jangan sengau, tapi alamin, alamin, bukan a.
Ya, coba Bunda ikuti saya. A. Oke, sekarang coba Bunda ya ikuti saya sambil tutup hidungnya saya dulu ya, lalu lafalkan ain. A, coba. Nah, itu kan masih masuk hidung dia. Nah, jadi nah itu kan masih yang kan tapi bukan Kerasa nggak Bunda? Coba Bunda lafalkan ain, terus Bunda tutup hidungnya. Hidungnya gatal atau getar gak? Coba tutup. Nah, getar nggak hidungnya? Iya, bergetar Ustaz. Bergetar. Ya, tandanya ain Bunda masih masuk hidung itu. Tapi enggak apa-apa. Ini bukan kesalahan besar. Ini kesalahan yang kecil. Yang penting Bunda tidak melafalkan ain jadi hamzah. Tapi Bunda ainnya belum sempurna. Iya, Bisa difahami ya? Iya, Jadi Ustaz. lebih penting mana Bunda melafal latihan yang ini atau latihan yang ini? Latihan yang ini dulu karena ini bisa jadi besar, jadi kesalahan besar. Kalau yang ini bukan kesalahan besar. Jadi ketika kita belajar kita jadi tahu skala prioritas mana dulu yang harus kita dahulukan. Nah, jadi kalau kalau kita bandingkan antara ini dengan ini, yang Bunda latih dulu adalah yang ini dulu. Gitu. Oke? Nanti yang ini Bunda tinggal jangan sampai suaranya masuk hidung. Coba Bunda lafalkan sekali lagi ayat keduanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus, tinggal PR-nya di sini. Lanjut Bunda ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sama PR-nya di sini. Nah, ini ya, ini warna merah. Jadinya H besar soalnya. Coba lagi Bunda diulang. Ar-Rahmanir-Rahim. PR-nya di sini ya, di H kecil. Ya, lanjut. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Maliki yaumiddin. Oke, diulang. Maliki yaumiddin. Cukup, bagus, Masya Allah. Lanjut ke ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bunda PR-nya udah. Ini bagus, tinggal Bunda ain-ainnya aja nih. Nah, masih hidung. Nasta'in masih masuk hidung. Nggak apa-apa. Lagi Bunda diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Tinggal nanti ainnya jangan masuk hidung ya. Lanjut ayat 6 Bun. Ya Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus, kofnya yang ini bagus, nggak jadi kaf, keren. Nah, cuman Bunda yang ini udah bagus. Ini juga bukan kesalahan besar, cuman Bunda tebalnya belum proporsional. Coba Bunda ikuti saya. Ini huruf apa Bunda namanya? Sod. Sod ya. Sod itu huruf tebal, huruf tipis Bun? Huruf tebal Ustaz. Oke, tebal. Nih, salam buat sang suami di sebelah mungkin ya. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ya, Ustaz. Sama-sama belajar. Keren. Salam untuk bapaknya ya, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Nah, ya, Ustaz. Huruf sod itu huruf tebal. Coba Bunda lafalkan sli. Nah, itu bisa. Yang itu yang dilafalkan. Coba lagi. Rasakan betul lidahnya seperti itu. Pangkal lidahnya diangkat serasa lagi ngedorong lidah Bunda ke dalam. Lagi. Sli. Iya, yang itu. Oke, sip. Sekarang ketika masuk ke dalam ayat jangan berubah atau jangan berkurang kadar tebalnya. Oke, kita coba latih pelan-pelan. Bunda ikuti saya ya. Sli. Nasli. Sip, lagi jangan berkurang. Nasli. Sip. Ihdinasli. Oke, sedikit lagi, jangan berkurang. Lagi. Sli. Iya, sip, bagus. Ihdinasli. Sip, bagus. Awal-awal pasti terasanya lebih berat karena kita membiasakan pelafalan yang tidak pernah kita lafalkan atau jarang kita lafalkan pada huruf lagi keluar bahasa Sundanya. Gini, kita melafalkan huruf huruf alfabet biasa ketika kita ngobrol, ada nggak huruf yang dilafalkan dengan mengangkat pangkal lidah?
nggak ada. Makanya huruf-huruf tebal itu terasa sulit. Kenapa? Karena kita menggerakkan organ yang jarang kita latih. Kalau udah biasa dilatih, pasti terbiasa, gak akan kerasa berat. Karena belum terbiasa, jadi terasanya berat. Gitu. Lagi Bunda. Sli. Si. Iya. Si. Ihdinas sli. Ihdinasi. Oke, bagus. Kan ini Bunda kelihatan bagus. Effort luar biasa, nasi gitu ya. Nggak apa-apa, namanya belajar, nggak masalah. Nah, justru Ya, semangat Ustaz, biar bisa. ini biar insya Allah bisa ya. Bagus, sip. Bunda lafalkan lagi full ayat ke-6-nya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, Bunda. Tak huruf tipis, huruf tebal Bunda. Terus tipis Ustaz. Nah, jadi jangan takim tapi ta. BMSS. Iya. Mustaqim, jangan ta tapi ta. Ringan apa? Lidahnya rileks, aula mulutnya dibuka. Coba lagi Bunda dilafalkan boleh? Ihdinas siratal mustaqim. Iya, sip tuh. Ini apa kata Ustadz Miftah? Betul Ustadzi, semoga ilmu beliau bermanfaat bagi banyak orang. Amin, Masya Allah. Nah, ya lagi Bunda, sekali lagi. Bagus, udah bagus ya. Jadi PR-nya di huruf short. Coba saya pengen dengar sekali lagi Bunda ayat 6-nya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, Masya Allah, lebih bagus, lebih jelas huruf shortnya. Lanjut Bunda, ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di sini ada dua hal Bunda. Nun sukunnya agak memantul, ainnya ragu-ragu. Nah, ya. Coba Bunda ikuti saya. An'amta. An'amta. Nah, kuatkan ainnya. Yang ini Bunda ainnya ragu-ragu. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Nah, harusnya ainnya yang ini, ainnya. Yang ini ainnya bagus nih. Coba Bunda, alaihim. Alaihim. An'amta. An'amta alaihim. Bagus ainnya, tapi non sukunya jangan mentu, jangan ane, tapi an'amta. An'amta alaihim. Non sukunya bagus, tapi ainnya jadi ragu-ragu. Gitu loh. Jadi ketika ainnya dimaksimalkan, non sukunya mantul. Ketika non sukunya aman gak mantul, ainnya kurang kuat. Dua-duanya harus maksimal. Coba lagi sekali lagi ya. Coba. An'amta. An'amta alaihim. Sip. Coba dilafalkan dari awal. Sirata. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sip. Alai, jangan alai, jangan le, Bunda. La. Alaihim. Nah, tadi Bunda kayak alai, bukan alai, tapi ala. Alaihim. Coba Bunda. Alaihim. Alaihim. Sip. Dari siroto lagi Bunda. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sip. Bagus. Ghairi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekali lagi bagus Bunda. Sekali lagi saya izin dengar. Ya tadi izin dengar sekali lagi boleh Bunda dari ghairi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sip, Bunda dotnya udah bagus. Dot Bunda makhrajnya di mana? Kita pastikan dulu Bunda dotnya sudah melafalkan dengan tepat. Terdengarnya sudah tepat soalnya nih. Dot di mana makhrajnya Bun? Disentuhkan dengan gigi geraham Ustaz, lidah samping lidah dengan gigi geraham. Sip, yang kiri atau yang kanan Bunda? Bunda yang kiri atau yang kanan? Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Ini yang dilakukan yang kanan tadi, yang kiri Ustaz. Sip, bagus berarti Bunda paham. Kenapa saya menanyakan teori itu? Bunda nggak perlu menghafalkan istilahnya, tapi pahami konsep itu seperti ini.
Biar Bunda tuh jelas, oh Bunda tuh menempelkan tuh bagian apa, Bunda tahu bagaimana cara berlatih. Tinggal ditalakikan gitu loh. Makanya kenapa kaidah itu penting, bukan hanya masalah istilah kita hafal, enggak. Tapi konsepnya, biar apa? Biar ketika teman-teman berlatih, teman-teman tahu apa yang teman-teman lafalkan. Bagian mana yang harus teman-teman upayakan itu. Jadi tahu gitu. Ya, sip. Udah Bunda, bacanya bagus ya. Tinggal tadi bagian-bagian yang saya tambahkan. Perhatikan bagian-bagian Iya, Ustaz. dimulai latih dari huruf-huruf yang berwarna merah dulu di sini. Ya, nih saya izin menghilang dulu dari Iya, Ustaz. peradaban. Bunda silakan difoto dulu deh. Difoto dulu. Cukup nggak segini? Oh, udah Ustaz. Udah? Udah. Udah. Nah, jadi nanti Bunda latih dulu dari bagian yang saya tandai dengan warna merah, baru sisanya yang warna-warna hijau nih. Ya. Iya, Ah, Ustaz. gitu. Iya. Oke. Nah, gitu Bunda ya. Masya Allah. Iya Ustaz, Alhamdulillah. Terima kasih banyak ilmunya ya Ustaz. Sama-sama. Semoga Ustaz sama keluarga sehat selalu. Amin. Amin. Doa terbaik juga buat Bunda Yarni, buat sang suami di sebelahnya, buat keluarga semua, sehat-sehat semua. Semoga Allah naungi Amin. Bunda dengan keberkahan Al-Quran. Amin ya Rabbal Amin, amin ya alamin. Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Masya Allah Udah ya kan. banyak udah banyak dapat ilmu di sini Ustaz. Alhamdulillah. Atas izin Allah Bunda. Yang iya Ustaz. Yang banyak yang nggak tahu jadi tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Ya itulah nikmat dari Allah. Kalau kita rasakan ada nikmat, yakinilah itu cintanya Allah buat Bunda. Allah cinta sama Bunda, Allah cinta Amin ya sama Bunda, Allah. sama keluarga. Ya kalau Allah nggak cinta, buat apa Allah milih Bunda untuk belajar ngaji, TikToknya dipakai buat hal-hal baik. Udah aja Allah pilih orang Amin lain. ya Allah. Amin. Tapi kenapa yang dipilih Bunda? Ya karena Allah memilih Bunda dan Allah cinta dengan Bunda. Bunda menerima hidayah-hidayah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nikmat ya Bunda ya. Ini baru di dunia. Nikmat sekali Ustaz. Masya Allah. Itu baru di. Mudah-mudahan selamanya ikut bergabung dengan Ustaz. Amin. Nanti Amin. ikut kelasnya ya Ustaz. Boleh Bunda, nanti doakan Bunda ya bukunya cepat rampung. Setelah itu kita siapkan segala sistem kelasnya. Ya, mungkin tidak menjadi buku dan kelas terbaik, tapi minimal itu yang saya bisa maksimalkan dari apa yang Allah amanahkan kepada kami. Gitu Bunda ya. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah Ustaz. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan Allah Ustaz. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bunda semangat, berarti Bunda boleh talaki lagi, ikut antri lagi di pekan depan ya. Jadi kan ini Bunda, Ya, Ustaz. jadi setiap orang itu satu pekan itu boleh, kalau udah naik sekali itu kita catat tuh. Nah nanti ketika besok naik lagi kita nggak akan pilih dulu. Kenapa? Biar yang lain dapat kebagian. Karena kan kebetulan ini bukan kelas privat ya. Kecuali Iya. nanti teman-teman ikut yang kelas private, kelas intensif boleh. Gitu ya. Ya Ustaz, terima kasih banyak ilmunya Ustaz. Iya, Bunda sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.